saya sebagai marketer ya teman-teman ya, 20 tahun di bidang marketing, alhamdulillah sekarang akhirnya bisa mencapai posisi senior manajemen. Nah itu eh, dari 20 tahun pengalaman itu saya akhirnya bisa menemukan hal-hal unik di kantor gitu yang ternyata bisa menjadi bahan tulisan ya, sebuah tulisan non fiksi. Misalnya ini teman-teman, buku Branding for Non Branding Company ya. Jadi buku ini bercerita mengenai bagaimana cara sebuah perusahaan yang selama ini belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing dan ingin melakukan kegiatan branding dan marketing, akan tetapi baik dari sisi pimpinan puncaknya bahkan ownernya belum memahami pemahaman mengenai branding dan marketing. Nah, buku ini saya tulis untuk memberikan pemahaman mengenai branding dan marketing baik dari sisi manajemen puncak ataupun bahkan owner di suatu perusahaan sampai dengan karyawan level staff sekalipun yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan branding dan marketing di kantornya ya. Nah itu jadi kenapa saya menulis buku ini ya karena saya kebetulan pernah berada di suatu kondisi di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing sama sekali, tidak ada pimpinan puncak di perusahaan tersebut yang punya pengalaman ataupun pengetahuan mengenai marketing, bahkan ownernya pun backgroundnya adalah produksi ya, sehingga tidak mempunyai pemahaman marketing sama sekali. Nah, saya di hire sebagai marketing manager untuk menangani melakukan kegiatan marketing di perusahaan tersebut. Nah, disitulah saya ya akhirnya karena kita beda ini ya, kita beda pandangan ya, di mana saya lebih eh, tentu saya 20 belasan tahun waktu itu di marketing, saya berusaha menjalankan kegiatan marketing, mengusulkan marketing planningnya sesuai dengan apa yang saya pahami, sesuai apa yang secara umum dilakukan oleh perusahaan ketika ingin melakukan branding dan marketing gitu. Tapi di sisi lain, manajemen puncak yang tidak paham mengenai marketing merasa punya pendapat sendiri, merasa punya persepsi sendiri. Nah, disitulah seringkali tidak ketemu ya. Belum lagi dengan para manajemen menengah ataupun bahkan dengan para staff dan supervisor ya yang mereka ya tidak punya pengalaman marketing. Ya lagi-lagi banyak perbedaan pandangan mengenai marketing ya karena tidak ada satu pandangan mengenai marketingnya. Nah dari situlah kemudian keunikan saya di kantor tersebut saya menulis buku ini gitu. Jadi maksud saya menulis buku ini Branding for Non Branding Company maksudnya adalah jika suatu perusahaan tidak ada orang yang paham mengenai marketing di situ, hanya ada satu orang baru yang direkrut untuk menghandle kegiatan marketing. Nah, buku ini bisa menjadi pegangan semua pihak gitu. Jadi baik dari manajemen puncaknya, baik dari karyawan-karyawan yang lama di perusahaan tersebut yang kemudian ditunjuk untuk menjalani kegiatan marketing dan branding walaupun mereka tidak punya pengalaman branding dan marketing sebelumnya, maupun juga bagi expert ataupun bagi profesional marketing yang direkrut perusahaan untuk melakukan marketing ya. Dengan membaca buku ini semua pihak tadi bisa memahami apa saja yang harus dilakukan kegiatan branding dan marketing di perusahaan tersebut ya sehingga akhirnya ya eh, dengan ada pemahaman itu tidak ada lagi konflik-konflik, tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi perselisihan karena semuanya mengacu pada buku yang satu ini ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi hasil saya mengamati hal yang di kantor bukan saja sebagai suatu rutinitas, akan tetapi saya melihatnya bahwa di kantor ada hal yang bisa ditulis. Nah, itulah saya menjadi buku ini gitu. Jadi itu teman-temannya contoh bagaimana kita melihat situasi di kantor itu bukan bukan menjadi sesuatu yang rutin ya. Jadi walaupun memang kita lihat itu sesuatu yang rutin, tapi saya mencoba melihat apakah ada hal-hal yang sifatnya unik, yang sebetulnya sifatnya bukan rutin gitu, akan tapi terjadi di kantor ya, sehingga akhirnya saya bisa mendapat bahan untuk menulis.